Film dibuka di sebuah festival La Tomatina di Spanyol. Festival lempar-lemparan tomat yang ikonik itu loh. Di tengah ribuan orang berlumur tomat, agen MI6 yang bernama Noel Bisset lagi nyamar jadi reporter buat nangkep Viktor Gradov, seorang kriminal tingkat internasional. Gak sendirian, dia dibantu tim MI6 plus agen CIA untuk menjalankan misi penangkapan Gradov. Tiba-tiba lewat tuh seorang yang dicurigai sebagai Gradov. Wait, I think I'm staring right at him. Tapi ternyata plot twist, justru merekalah yang dikelabui oleh Gradov. Sehingga sistem satelit Echelon milik NATO berhasil dicuri dan dikontrol oleh gerombolan Gradov. Dan misi mereka pun gagal. Seluruh pasukan dan tim akhirnya tewas. Bahkan Noel pun akhirnya tertembak. Nah, sebelum cerita lanjut, kamu subscribe dulu ya channel ini. Tambahkan komen dan like juga biar kita lebih semangat lagi share film-film keren buat kalian. Oke, kita lanjut lagi. Cerita berpindah ke Washington DC. Kita bertemu sama Will Deringer. Dia mantan aktor laga yang jadi presiden Amerika Serikat. Orangnya penuh percaya diri, sedikit bego kalau soal diplomasi. Sementara di London, Sam Clark muncul sebagai Perdana Menteri Inggris. Super rapi, super disiplin, tapi mulutnya suka pedes kayak mie gacoan level 10. Will gak suka sama Sam, gara-gara dulu Sam mendukung lawannya di Pilpres. Sedangkan Sam gak suka sama Will, karena Will gak pantas jadi presiden. Karena dia cuman aktor film laga yang gak tahu apa-apa soal politik. Bener-bener kayak dua orang gak akur yang dipaksa kerja bareng. Tapi karena krisis NATO makin parah gara-gara bocornya info satelit Echelon, mereka mau gak mau harus bertemu di KTT NATO di Trieste, Italia. Saat konferensi pers, mereka berdua terlihat gak akur dan saling sindir. Dan itu sangat gak bagus buat mereka kalau di sosmed. Untuk pencitraan, akhirnya para penasihat pemimpin negara tersebut menyarankan agar mereka pergi bareng-bareng ke konferensi NATO dengan naik pesawat Air Force One agar terlihat seolah-olah mereka akrab dan baik-baik saja. Mr. Prime Minister, would you do me the honor and fly with me aboard Air Force One? And flames on the side of it. You're just jealous because your plane sucks and doesn't have a cool name. Setelah tersenyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan, akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat. Mereka berdua masih saja ribut tentang masa lalu. Will masih marah kalau Sam pernah ngajak makan rivalnya saat kampanye dulu. Dan Sam ngeles kalau ngajakin makan itu bukan berarti ngedukung. Lagi seru-serunya debat, mereka gak sadar bahwa pesawatnya dibajak oleh seseorang yang mampu menumbangkan beberapa pas pampres yang ada di pesawat. Pesawat mereka telah diserang oleh pesawat tempur yang tak dikenal. Kondisi pesawat parah dan terbakar di udara. Dalam kondisi terdesak, mau nggak mau mereka berdua harus terjun dengan parasut untuk menyelamatkan diri. Sedangkan pesawat beserta seluruh penumpang lainnya jatuh dan meledak. Setelah beberapa saat membuka parasutnya, akhirnya mereka nyungsep di hutan Belarus. Sam yang mantan anggota MI6 cukup handal mengendalikan parasutnya, sedangkan si aktor film action ini dalam kondisi tergantung. Will masih aja ribut dan panik, pengen kabarin istrinya kalau dia selamat. Tapi Sam ngelarang dia buat pakai telepon selulernya, karena bisa saja lokasi mereka terlacak oleh musuh. Lalu Sam pun melemparkan sepatunya mengenai HP Will hingga jatuh dan rusak. Pengennya marah, tapi Will butuh pertolongan Sam buat melepas tali parasut yang menggantungnya. Akhirnya Sam pun membantu melepaskan tali parasut itu. Setelah berjalan di hutan yang gak jelas kemana arahnya, akhirnya mereka sampai di sebuah kampung. Terlihat sekumpulan pemuda kampung itu lagi joget-joget gak jelas. Niatnya mau nyolong mobil tua buat kabur, tapi ketahuan duluan sama pemuda-pemuda itu. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dengan kemampuan bela diri seadanya, mereka melawan. Namun beruntung, datanglah ras terkuat di bumi.
dan akhirnya mengusir sekelompok pemuda tersebut, lalu bersedia membantu dan mengantarkan Will dan Sam ke Warsawa, Polandia. Mereka disembunyikan di bak truk bersama domba-domba si emak tersebut. Ternyata keberadaan mereka di Warsawa diketahui oleh Gardov dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu dua pemimpin negara tersebut. Safe house itu diserbu oleh pasukan Gradov dengan persenjataan minim dan bantuan satu orang operator yang gayanya kayak Rambo cukup menyulitkan pasukan Gradov meski akhirnya dia meningsoy. Saat Will dan Sam berhasil lolos melalui jalan rahasia, pada akhirnya mereka pun tertangkap. Belum sempat mereka dibawa, tiba-tiba muncul mobil dengan kecepatan tinggi menabrak dua orang tersebut. Saat Sam menghampiri siapa pengemudi mobil tersebut, ternyata Well? Sam? I thought you were dead. I thought you were dead. akhirnya mereka bertiga pergi mengamankan diri, dan Noel menjelaskan siapa Gradov dan motif kejahatannya. Noel yakin ada pengkhianat di lingkaran NATO yang kasih bocoran ke Gradov tentang misinya yang gagal di Spanyol, dan mereka mencurigai asisten Sam yang bernama Quincy. Good? Saat mereka di kereta masih saja diketahui oleh anak buah Gradov. Saat mereka ditodong, datang seorang agen CIA membantu, namun ia tertembak. Sebelum meningsoy, si agen CIA memberikan kode prom yang ditulis di tangan Dillinger untuk membuka komputer di suatu tempat pada sebuah ruang rahasia, di mana di situ akan diketahui siapa orang dalam yang jadi pengkhianatnya. Namun ketika mereka telah menemukan ruang rahasia tersebut, pasukan Gradov mulai menyerbu. Nice. Dan Sam menghadapi sendiri dengan senjata seadanya. Setelah berhasil membuka password komputer tersebut, diketahui bahwa orang dalam yang bekerja sama dengan Gradov ternyata adalah Bradshaw, asisten Presiden Will Dillinger. Ketika mereka hendak keluar dari kotak rahasia tersebut, tiba-tiba Will dan Noel mencoba membuka pintu kotak tersebut, sementara Sam berusaha memutuskan kabel baja yang menarik kotak tersebut. Namun akhirnya kotak tersebut berhasil ditarik helikopter Gradov, dan Sam dibasoka sama Gradov, dan gedung pun meledak. Noel histeris dan mengira Sam pasti tewas. Akhirnya Sam dan Noel berhasil loncat dari kotak tersebut ke sebuah gedung. Pagi harinya Will memutuskan untuk menelpon wakil presidennya Kirk dan mengatakan bahwa Bradshaw adalah pengkhianat. Lalu Kirk mengirimkan mobil kepresidenan untuk menjemput Will dan Noel. Namun ternyata Bradshaw dijadikan kambing hitam atas pengkhianatan wakil presiden Kirk. It's Kirk. Of course it was the vice president. It's always the vice president. Terjadilah aksi perkelahian di dalam mobil dan tembak-tembakan dengan anak buah Gradov. Tiba-tiba muncullah Sam? dengan kaca anti peluru dan sejumlah fitur yang dimiliki limousin presiden tersebut. Mereka melawan pasukan Gradov dan melumpuhkannya satu persatu, hingga akhirnya mereka sampai di tempat konferensi NATO. Saat wakil presiden hendak membuat keputusan membubarkan NATO, Will dan Sam menghentikannya dan mencegah negara-negara untuk mengundurkan diri dari NATO. Mereka meyakinkan lagi akan pentingnya keberadaan NATO. Namun wakil presiden Kirk memberikan alasannya kenapa NATO harus dibubarkan. Di tengah-tengah dia ngomong, tiba-tiba plot twist banget kan? Ternyata Kirk dikhianati oleh Gradov, dan dia berniat membunuh semua peserta konferensi di ruangan itu. Akhirnya terjadilah kembali bedil-bedilan pasukan Gradov dan pihak keamanan. Noel muncul dan membantu menghabisi anak buah Gradov. Saat Gradov mau melarikan diri, Noel langsung menyambarnya dan bergelantungan di tali dan melepaskan ikatan tali yang akan membawa Gradov kabur. Dan Noel mulai menghajarnya. Tapi lagi-lagi si tengil anak buah Gradov yang gak mati-mati dari awal cerita tiba-tiba muncul lagi dan melawan Noel.
Will dan Sam mengejar Gradov dan menghadapi anak buah Gradov yang terkuat. Noel akhirnya berhasil mengalahkan si tengil yang kecengklak lehernya di tangga, lalu meningsoy. Saat Gradov berniat kabur dengan helikopter, Will melemparkan patung Cupid ke arah baling-baling helikopter tersebut dan akhirnya begitulah akhir dari kisah heroik kedua kepala negara ini. Tapi kita menyarankan untuk kamu tonton sendiri filmnya ya, biar lebih puas. See you on the next great movie, mate.